Kisah Nabi Yusuf dengan masa paceklik ini bisa kita ambil pelajaran karena kondisi saat ini sebenarnya belum normal secara penuh. Maka dikisahkan waktu itu di negeri Mesir, sebuah daerah yang sangat luas dialiri sungai Nil. Sungai itu membuat Mesir tidak seperti negeri tetangganya. Mesir kuno diberkahi dengan tanah yang subur. Sa'dan dan raja mendapatkan mimpi yang menggelisahkan hatinya. Mimpi itu telah ada di dalam Al-Quran, surat Yusuf, ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Hei orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kalian dapat menakbirkan mimpi. Lalu para pemuka itu tidak bisa menakwilkan mimpi sang raja. Mereka bahkan menjawab jika itu hanya merupakan mimpi yang kosong. Salah satu pemuka yang pernah selamat karena takwil mimpi Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf yang sedang berada di tahanan. Dia pun berkata kepada sang raja jika akan menemuinya. Dia berniat untuk menanyakan arti mimpi itu kepada Nabi Yusuf. Lantas Nabi Yusuf pun berkata, sebagaimana yang ada di Al-Quran surat Yusuf ayat 47, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kemudian sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan. Untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Kemudian itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Surat Yusuf ayat 47. Setelah mendengar pendapat Nabi Yusuf dan utusannya, raja pun meminta agar Nabi Yusuf dihadirkan di istana. Ketika Nabi Yusuf menjelaskan takwilnya, raja terkesima. Dia mengapresiasikan apa yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Raja pun mengikuti nasihat Nabi Yusuf untuk memaksimalkan 7 tahun masa bercocok tanam dan berhemat hasil panen. Raja dan rakyat mendapatkan manfaat yang ketika itu musim kemarau yang panjang. Saudaraku, cerita Nabi Yusuf ini bisa jadi akan terulang pada masa-masa yang lain, bisa jadi juga masa-masa sekarang. 3 bulan lebih kita ini semua terkesima atau tercengang, seolah-olah tidak pernah terfikirkan akan terjadi adanya COVID-19 ini atau corona ini. Namun terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Hampir lebih dari 3 bulan semuanya kerja di rumah, work from home. Semuanya tidak bisa bergerak apapun. Ekonomi itu dan semuanya macet. Maka dari itu saudaraku, mari kita berhemat. Karena dari Al-Quran surat Yusuf tadi sudah cukup jelas. Pada masa-masa seperti ini jangan boros. Tahan keinginan, penuhi kebutuhan, simpan yang ada, makan secukupnya. Kalau toh itu akan terjadi 3-6 bulan lagi, kita sudah memulai sesuatu yang benar. Kita mesti menyimpan barang-barang ini dimakan secukupnya, jangan terlalu foya-foya. Karena bisa jadi ini lebih daripada 3 bulan lagi ke depan, bisa jadi 6 bulan lagi, bisa jadi 1 tahun lagi. Kalau toh itu akan terjadi, kita sudah siap-siap sedini mungkin, secepatnya, dengan berhemat di sana sini, dengan terus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera berlalu, agar yang sakit segera sembuh, yang sehat tetap semangat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan segala keterbatasan. Hemat, hemat,
hemat. Deketin Allah, deketin Allah, deketin Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena berharap dengan manusia pasti akan ada kekecewaan. Berharaplah kepada Allah yang maha segalanya, menciptakan, yang berkuasa, adil, dan seterusnya. Maka sekali lagi, bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Jangan pernah mengeluh lagi, tetap semangat, tatap ke depan. Hari ini adalah pemicu sukses tidaknya diri kita masing-masing untuk 3, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Sekali lagi harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia.